Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman yang digelar petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Pasar Tanah Abang. Upaya pengejaran di tengah padatnya kendaraan membuahkan hasil, di mana dua preman yang nyaris lolos akhirnya dapat disergap hingga jatuh tersungkur. Razia dilanjutkan hingga ke kawasan pusat perbelanjaan Tamrin City, Kebon Kacang. Di lokasi ini petugas kembali mendapati sejumlah preman yang kerap memintai uang kepada para supir bajai dan mobil angkut barang dengan modus retribusi jalan. Dari tangan para preman ini didapati beberapa lembar kupon retribusi liar berikut sejumlah uang. Dalam aksinya mereka meminta paksa dan memaki para sopir yang tidak mau memberikan uang retribusi saat melintasi jalan yang dijaga. Kepala berapa? Bajai. Nah itu mah biasa, security juga minta kok. Berapa? Belum minta berapa? 2.000. Hah? 2.000. 2.000 per sopir bajai? Enggak, kalau kelihatan doang. Tiap hari dapat berapa? Dari bajai? Ayo saya, ceban aja nggak ada angkut. Ya, modus operandi mereka itu menunggu mobil dagangan yang masuk atau keluar dari Pasar Tanah Abang dengan modus memberikan karcis yang merupakan karcis ilegal, retribusi ilegal seperti itu. Misalnya mereka mematok berapa? Ada yang 10.000, ada yang 15.000 sampai 20.000. Kalau sampai tidak dikasih, akan ada makan? Ya, dari mana kita bisa lihat di video yang viral itu, kalau para supir tidak memberikan uang, maka mereka akan dicaci maki. Pada razia kali ini petugas menjaring 10 preman yang kerap menimbulkan keresahan bagi para pengguna jalan. Jika ditemukan adanya bukti pemerasan, maka para preman jalanan ini akan terancam sanksi pidana. Kita mulai Ayus pagi dengan informasi aksi saling kejar mewarnai razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Ya, seorang bocah silver menangis ketakutan dan memohon agar dilepaskan. Petugas gabungan berlarian saat mengejar seorang bocah silver yang tengah mengamen di Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Bocah yang akhirnya tersudut hanya bisa menangis ketakutan menolak diamankan petugas. Sembari dibujuk, bocah ini tetap dibawa ke dalam mobil. Razia dilakukan petugas Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta Pusat menyusul baiknya aduan masyarakat yang resah dengan keberadaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Adanya manusia silver ataupun manusia badut itu atas aduan masyarakat di kebun kelapa terkait dengan permintaan. Jadi kalau mereka itu ngamen itu mintanya paksa, makanya kita lakukan penjangkauan kepada PPKS, yaitu seperti manusia silver maupun manusia badut. Selain bocah silver, petugas juga menjaring sejumlah pemulung, gelandangan, badut hingga pengamen jalanan. Mereka kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk diberikan pembinaan dan bekal keterampilan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan sejumlah rumah kontrakan di Jalan Matraman dalam 3 Menteng, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga terjadi akibat kebocoran tabung gas LPG ukuran 3 kg dari dapur salah satu rumah. Kebakaran di belakang rumah saya, ya Allah. Di Jalan Matraman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebakaran di belakang rumah saya, ya Allah. Api berkobar hebat di permukiman padat penduduk di RT 14 RW 7, Jalan Matraman dalam 3 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Banyaknya barang yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat api menjalar cepat. Hanya dalam waktu singkat, amukan si jago merah pun menghanguskan beberapa petak rumah kontrakan. Kebakaran pertama kali diketahui saat warga melihat adanya kepulan asap disertai kobaran api dari rumah kontrakan yang berada di lantai 2. Saat kebakaran, sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Diduga, api berasal dari kebocoran tabung gas LPG ukuran 3 kg saat tengah digunakan memasak. Tahu saya lihat udah ada api di atas. Udah ada api di atas, ramai nih semua api. Nah, yang punya rumah ini juga keluar. Keluar dia lari. Udah nyelamatin barang dulu dia. Itu, saya berusaha lari cari air, Pak. Cuman ya namanya air ember-ember ini Pak nggak mampu untuk ini. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit menyulitkan petugas damkar melakukan proses pemadaman. Terlebih jauhnya sumber air yang membuat api kian membesar hingga membuat warga sekitar panik. Kendalanya di sini di perjalanan
untuk akses masuk jalan itu memang sangat sempit. Kebetulan kanan kiri juga banyak mobil, jadi kita dengan penuh hati-hati. Alhamdulillah kita sudah bisa langsung action, langsung bisa memadamkan. Selang setengah jam kemudian, 15 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan akhirnya mampu berhasil memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun sedikitnya 3 rumah kontrakan ludes terbakar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sungai Molujaga di Kabupaten Ende meluap usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya sejumlah fasilitas di tempat rekreasi pemandian air panas rusak parah. Akibat hujan intensitas tinggi, Sungai Molujaga di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur meluap. Luapan air sungai terjadi sejak Jumat pukul 4 sore waktu setempat. Luapan banjir membuat sejumlah fasilitas di tempat rekreasi pemandian air panas Air Petu rusak parah. Tak hanya fasilitas, jembatan penyeberangan di tempat rekreasi juga disapu banjir hingga kolam-kolam pemandian air panas tertutup material lumpur luapan Sungai Molujaga. Molujaga di Dusun Air Petu, Kelurahan Datu Soko, Kecamatan Datu Soko, Kabupaten Ende. Luapan air terjadi pada pukul 16.00 yang mengakibatkan terendamnya kolam pemandian air panas yang berada di Dusun Air Petu. Hingga kini, data dari BMKG, wilayah Kabupaten Ende masih berpotensi diguyur hujan lebat. Diharapkan warga sekitaran bantaran sungai tetap waspada. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Ainus melaporkan. Ratusan rumah di 7 kelurahan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Banjir terjadi akibat luapan sungai yang melintasi permukiman warga. Diguyur hujan sehari penuh, ratusan rumah warga di 7 kelurahan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat terendam banjir. Di antaranya Kelurahan Santi, Nae, Melayu, Ule, Jati Baru, Sampinai, dan Ranggo. Ketinggian air bahkan mencapai 1 meter. Selain hujan deras, banjir terjadi akibat meluapnya sungai yang melintasi wilayah permukiman. Derasnya arus banjir memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mbak, itu ketinggian airnya di sana itu bisa sampai 1 meter nggak? Ya? Di atas perut ya, berarti oh deras ya. Itu masuk ke pemukiman warga juga ya? Ke rumah warga? Iya. Tinggi airnya sampai 1 meter ya? Selain permukiman, banjir juga merendam area pertanian dan jalan raya. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang warga korban banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya meninggal dunia karena tak kunjung dievakuasi. Korban sebelumnya menderita darah tinggi dan meminta dibawa ke rumah sakit. Kesedihan menyelimuti keluarga Dimas, warga perumahan Puri Nirwana Residence di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dimas meninggal dunia saat tempat tinggalnya masih terendam banjir. Sebelumnya korban menderita darah tinggi dan meminta untuk segera dievakuasi ke rumah sakit. Namun karena minimnya jumlah perahu karet, korban tak kunjung bisa dievakuasi hingga akhirnya takdir berkata lain. Kondisi korban saat dievakuasi di atas perahu gimana? Udah pingsan atau gimana? Pingsan, jadi dia nggak sadar. Bukannya pingsan, jadi kita tidur. Jadi kondisinya dia nggak duduk tapi tidur di perahu. Sebelumnya yang dirasakan korban apa, Pak? Sesak atau? Dia kayak sesak begitu, nggak sadar pokoknya. Napas. Iya. Jadi harusnya saat itu waktu langsung ada oksigen, dibuang. Tapi terlambat Pak ya? Ya mungkin karena penanganannya. Nunggu itunya kan, ini kan kalau nggak banjir sih aman, cepat. Ini karena banjir jadi nunggu perahunya dia. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dibawa menggunakan mobil polisi untuk dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Sukaraya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Banjir juga masih merendam sejumlah daerah di Pulau Jawa, pemirsa. Ya, di Kerawang, Jawa Barat, pemirsa, banjir merendam akses jalan dan mengakibatkan warga terisolasi. Sementara di Bekasi dan Pekalongan, pengungsi korban banjir sudah mulai terkena penyakit.
Ratusan rumah di Dusun Pengasinan, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, kembali terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Banjir juga merendam akses jalan warga. Akibatnya warga terisolasi dan aktivitas warga terganggu. Banjir mulai mengenangi wilayah tersebut pada Minggu dini hari, dan sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ya di 02 63 rumah, kakak ya 73, ya, jiwa hampir 200 lebih lah gitu. Ketinggiannya berapa nih? Ketinggian 1,5 meter dari dalam. Banjir juga merendam rumah warga di perumahan Puri Nirwana Residen, Desa Sukakarya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas relawan masih melakukan evakuasi warga, mulai dari anak-anak hingga lansia, dengan menggunakan perahu karet. Warga yang terjebak banjir sudah mulai terkena penyakit sakit kepala dan gatal-gatal, dan berharap ada bantuan obat-obatan. Rata-rata balita, bayi dan balita karena ispa, kemudian kalau dewasa dia gatal-gatal dan penyakit kulit karena kondisi banjir. Kebutuhan apa sih yang paling banyak dicari masyarakat tuh obat-obatan saat ini? Kalau obat-obatan ya itu obat batuk pilek, demam, kemudian salep untuk mengurangi rasa gatal. Sementara itu, banjir yang merendam sebagian wilayah di Pekalongan, Jawa Tengah sejak kemarin belum juga surut. Bahkan semakin parah karena hujan terus turun dan diperparah dengan rob atau naiknya air laut. Ketinggian air hingga mencapai 1 meter. Sekitar 500 warga memilih bertahan di pengungsian. Namun kondisinya memprihatinkan, banyak yang sakit dan membutuhkan obat-obatan, air minum dan makanan. Banjir di kota dan Kabupaten Pekalongan ini terjadi di 4 kecamatan di kota Pekalongan, yaitu Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Selatan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pasca kerusuhan Wamena, sebagian warga masih mengungsi di asrama Polres dan Kodim 1702 Jayawijaya. Sementara 13 orang kini masih menjalani pemeriksaan di Polres Jayawijaya. Korban kerusuhan akibat isu penculikan anak di Kampung Yomaima, distrik Kabupaten Jayawijaya dimakamkan pada hari Sabtu. Sebagian pengungsi pasca kerusuhan sudah kembali ke rumah. Beberapa pengungsi masih tinggal di asrama Polres maupun Kodim. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu apapun. Polres Jayawijaya sedang mendalami ke-13 orang yang saat ini sedang dalam pemeriksaan. Memang 4 orang terindikasi terjadinya rusuh, yang sementara yang 9 masih dalam pemeriksaan. Ya, pasca kerusuhan yang dipicu adanya isu penculikan anak, pemirsa, situasi di distrik Wamena Jayawijaya, Papua Pegunungan telah aman dan kondusif. Sementara keluarga korban masih bertahan di RSUD Wamena, menuntut pihak rumah sakit mengeluarkan surat hasil otopsi. Situasi di distrik Wamena pasca kerusuhan yang dipicu adanya isu penculikan anak di Kampung Yomaima, distrik Papua, hingga saat ini aman dan kondusif. Warga yang mengungsi pun disarankan kembali ke rumah masing-masing dan beraktivitas seperti biasa. Meski demikian, proses hukum terhadap pelaku kerusuhan dipastikan akan tetap berjalan. Situasi secara umum bahwa aparat keamanan TNI Polri masih bersiaga, kemudian juga melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, yaitu patroli biologi. Sementara keluarga dan 9 peti jenazah korban masih bertahan di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Wamena. Pihak keluarga mengaku tak akan memakamkan jenazah sebelum mengetahui hasil otopsi yang dilakukan oleh rumah sakit. Dari Jayawijaya, Papua Pegunungan, Tim Liputan iNews melaporkan.